Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudahu ila yaumin nalqah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali silsilah kajian singkat kita untuk mengisi 10 malam terakhir di bulan Ramadan, merujuk pada risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, Asyratu asbabin linsyirahis sadar, 10 sebab agar kita berlapang dada. Kita sampai pada sebab yang kelima. Qala al-muallifu hafizahullah, al-sababul khamisu dawamu zikrillahi azza wa jal. Sebab yang kelima adalah senantiasa berzikir, mengingat Allah azza wa jal. Beliau mengatakan, inna mudawamatal abdi ala zikrillahi subhanahu wa ta'ala min a'zamil asbab linaili tuma'ninatil qalb. Sesungguhnya senantiasa hamba itu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini diantara sebab terbesar untuk meraih tenangnya hati. Jika hamba itu senantiasa berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu di antara sebab terbesar meraih ketenangan hati, warahatin nafsi, rileksnya jiwa, wazawalil hammi wal ghammi, hilangnya kecemasan dan keresahan, bal la tukshafu kurbatun, bahkan tidaklah disingkap kesempitan, wala tazulu syiddatun, dan hilangnya kesusahan, illa bizikrillah, melainkan dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, wasidqil iltija ilaih, dan jujur di dalam kembali bersandar kepada Allah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh al-mu'allif hafizahullah ta'ala ini berkaitan dengan ketenangan hati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan zikrullah, zikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai salah satu sebab tenangnya hati. Dan ketenangan hati ini tentu sangat berkaitan erat dengan lapangnya dada kita. Kalau hati kita tenang, maka hati akan menjadi lapang. Dan sebaliknya, apabila hati ini tidak tenang, hati ini bergoncang, hati ini resah dan cemas, maka dada akan menjadi sempit. Oleh karena itu, zikrullah ini di antara perkara yang penting yang sepatutnya kita perhatikan. Kemudian, lawan dari zikir itu adalah ghaflah, lalai. Kalau zikir itu bisa menenangkan hati, maka kalau ghaflah, lalai dari mengingat Allah, itu adalah kegelapan di dalam hati, kesempitan di dalam dada, dan kehidupan yang kacau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, matsalul hayyi wal mayyiti." Perumpamaan orang yang zikir, mengingat Tuhannya, dan orang yang tidak mengingat Tuhannya, itu seperti orang yang hidup dan mati. Jadi orang yang berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, itu orang yang hatinya hidup, hatinya tenang, hatinya damai, lapang dadanya. Sedangkan orang yang tidak berzikir, tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya mati, hatinya gelap, dan dadanya sempit. Oleh karena itu, zikir adalah penyejuk mata, penyejuk pandangan bagi orang yang berzikir, dan sebaliknya, ghaflah itu adalah kesempitan bagi orang yang lalai di dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Syekh Abdul Razak menjelaskan, wa zikrullahi azza wa jalla huwa khairu ma syughilat bihil awqat.
Dan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik apa yang kita sibukkan waktu kita. Sebaik-baik hal yang bisa kita manfaatkan untuk menyibukkan waktu kita. Wasurifat fihil anfas, dan zikir juga di antara hal yang paling baik untuk menghembuskan nafas kita. Ya. Jadi nafas ini kalau berhembus tanpa zikir itu ada yang kurang. Tapi kalau nafas kita berhembus senantiasa diiringi dengan zikir kepada Allah, maka itu akan menjadi nafas terbaik yang kita keluarkan, yang kita hembuskan. Wa umdiyat fihi sa'at, dan juga zikir adalah di antara uh, jam-jam yang sangat pantas untuk kita habiskan. Ya. Beberapa jam kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah waktu yang paling pantas untuk kita habiskan. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum itu adalah mengingat Allah. Jadi segala macam aktivitas kita yang di dalamnya ada mengingat kepada Allah itu masuk di dalamnya zikir. Baca Quran, salat, berdoa, ya. Ini masuk di antara zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita bisa berzikir dengan lisan, menyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Ya. Nah, dengan zikir inilah bihi tatma'innu qulubul mu'minin, menjadi tenanglah hati orang-orang yang beriman. Wa taskunu nufusuhum, menjadi tentramlah jiwa-jiwa mereka. Wa ya'dhumu yaqinuhum, semakin besarlah keyakinan mereka. Wa yazdadu imanuhum, dan semakin bertambah pula lah keimanan mereka. Maka zikir adalah sumber kebahagiaan bagi seorang muslim, roh dan tanda kehidupan bagi jiwa seorang muslim. Karenanya lah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat di dalam surat Al-Hijr ayat 97 98. Ya, walihada qala Allah azza wa jalla lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Yang artinya, dan sungguh kami mengetahui bahwasanya engkau wahai Muhammad merasa sempit ya dadamu atas apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau termasuk di antara orang-orang yang sujud. Perhatikan masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasanya Allah tahu dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat merasakan kesempitan karena ucapan orang-orang kafir Quraisy, karena celaan mereka, hinaan mereka, fitnah mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan keji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam difitnah dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang jahat. Ini membuat dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesak. Lalu apa solusinya? Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Zikirlah wahai Muhammad. Ingatlah Allah. Wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau orang-orang yang sujud, salat. Ya. Jadi zikir kepada Allah, salat itu bisa menghilangkan kesempitan dada. Maka dari situ Syekh As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan ya tentang ayat ini, ai aksir min dzikrillah, perbanyaklah mengingat Allah, wa tasbihihi, ya mensucikan Allah, baca subhanallah, wa tahmidihi, dan memuji Allah yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, wassalati, dan jangan lupa salat. Fa inna dzalika yuwassi'us sadr, maka itu bisa melapangkan dada, wa yashrahuhu, ya, dan meluaskannya, wa yu'inuka ala umurika, dan bisa menolongmu untuk menyelesaikan urusan. Ya, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab yang bisa menjadikan kita lapang dada adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita coba perhatikan, dikala kita dalam keadaan yang sempit, dikala jiwa kita terasa sesak, ya, mari kita
lepaskan kesempitan tersebut dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baca zikir, ya, istighfar, memuji Allah, kemudian bertasbih, mengucapkan subhanallah, dan jangan lupa apa? Salat. Salat termasuk di antara zikrullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan materi kita kali ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.